Furudul ghusli, adapun fardunya mandi, itu itnani, ada 2. Jadi fardunya mandi itu ada berapa, Bu? Ada 2. Ada 2. Itu. Yang pertama an-niyatu, nyaeta niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, menyeluruhkan air ke seluruh anggota badan. Jadi air itu diratakan ke seluruh anggota badan. Tidak boleh ada yang menghalangi ya kulit dari masuknya ya ke dalam kulit. Jadi kalau ada yang menghalangi kulit, misalnya ada cat, maka tidak sah ya mandi besarnya. Ya. Tidak sah ya, alias harus mandi ya lagi. Nah, berarti mandi wajib teh aya 2. Hiji niat, kedua manjurkeun jai ke seluruh badan. Nah, gimana prakteknya? Prakteknya adalah ketika niat itu diucapkan di dalam hati ketika si air pertama kali masuk ke anggota badan. Yang mana? Yang mana saja bebas. Mau yang kepala dulu boleh, mau yang tangan dulu boleh, mau yang paha dulu boleh. Mana saja. Ya. Jadi ketika si air masuk ke anggota badan, maka di sanalah niat. Jadi bukan niat itu nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardulillahi ta'ala dibanjurkan. Nah, sanes kitu. Tapi ketika ngabanjurkan eta cai kana badan, di sanalah niat di dalam hati gitu. Bisa dipahami ibu-ibu? Baik. Jadi itu ya. Kemudian ta'mimul badani, menyeluruhkan air ke seluruh anggota badan. Ya, semuanya. Tidak boleh ada anggota badan kita yang terhalang daripada mengenainya air. Hatta misalnya kuku anu aya non, anu aya tanehan, kuku yang di dalamnya ada tanah yang menghalangi air, itu harus dibersihkan. Semuanya harus dibersihkan. Seperti itu. Nah, kemudian Ustadz boleh nggak kalau misalkan nih, aduh kan malam-malam nih junub nih, malam-malam saya sebagian dulu nih mandinya membasuh kepala dulu gitu kan ya, atau membasuh tangan dulu, boleh ya. Misalnya jam 10 teh suci tina haid, ari buru-buru mandi mah ada tiris, banjur heula we anggota badan niat. Nah nanti pas mau menjelang subuh mandi teruskan, tidak apa-apa. Sebab di dalam mandi besar tidak ada syarat mualah. Mualah itu harus selesai saat itu, tidak ada syarat seperti itu. Nah, jadi dia bisa. Jadi bisa bersambung. Malam dulu sebagian, kemudian nanti dilanjutkan setelah menjelang subuh, seperti itu. Bisa itu ya. Tapi kalau belum semua, belum bisa sholat berarti Pak Ustadz. Misalnya kan haid tadi selesai jam 10. Ya, kalau belum semua belum bisa sholat. Oh. Kalau misalkan harus mengharuskan untuk sholatnya, harus mandi gitu. Harus mandi utuh saat itu. Harus mandi utuh. Bagi laki-laki misalnya ya, dia junub setelah isya misalnya, banjur dulu sedikit, kan udah menunaikan kewajiban itu. Beda dengan perempuan mah ya. Kalau perempuan kalau misalkan belum sholat isya, jadi sucinya itu ketika jam 9 misalnya, otomatis dia harus menunaikan sholat dulu kewajiban, yaitu sholat maghrib dan sholat isyanya gitu kan. Jadi sholat maghribnya ditunaikan, sholat isyanya pun ditunaikan. Seperti itu. Baik. Jadi tujuan mandi separuh itu
biar kewajiban cepat terlaksana gitu aja Pak Ustadz ya tujuannya. Tujuannya itu mandi sebagian itu adalah dia ingin mandi tapi ada beban bagi badannya gitu. Dan menunaikan kewajiban dulu gitu ya. Nanti Biar tidak lalai gitu ya Pak Ustadz. Ya, Menggugurkan gitu. kewajiban gitu ya. Ya gitu. Ya gitu. Baik, lanjut. Faslun fi syara'itil wudu'i. Adapun syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat wudu. Itu asyaratun, ada 10. Nah, sekarang kita bicara tentang syarat-syarat wudu. Ya. Syarat-syarat wudu. Jadi syarat wudu itu ya di dalam kitab ini dibahas ada 10. Asyaratun. Yang pertama al-islamu, adalah Islam. Jadi orang kafir otomatis tidak sah untuk wudu. Ya. Tidak sah untuk wudu ya, sebab ya dia kafir, nggak masuk pada kategori syarat. Yang harus wudu itu adalah orang Islam. Yang kedua, watamyizu, cedok. Ya, cedok itu mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, ya, pakai baju sendiri. Pokoknya sudah cedok lah, sudah mandiri gitu ya. Itu namanya tamyiz. Nah, jadi kalau ya usia sekitar 7 tahun ke atas lah mungkin ya. Kalau 6 tahun ya belum cedok kayaknya. Tapi nggak tahu juga. Mungkin sudah. Bahasa sepuh mah teboga cedok. Betul, betul. Jadi tamyiz bahasa fikihnya ya. Tamyiz. Wan naqa'u yang ketiga, wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Berarti kalau dia belum suci daripada haid dan nifas, otomatis ya dia tidak sah untuk wudu gitu kan ya. Ya. Gimana? Ya ibu-ibu tahu sendirilah caranya ya. Memeriksa setiap akan sholat mungkin setiap waktu sholat ya. Wan naqa'u anil haidi wan nifasi. Suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat ya. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Dan tidak adanya perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ilal basyarati ke kulit. Ya. Jadi tidak adanya perkara-perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Berarti apa? Si kulit ini yang menjadi anggota wudu harus ya tidak terhalang oleh sampainya air ke kulit. Contoh, kalau di kulit itu ada cat, berarti si catnya harus dibersihkan dulu. Ya. Kalau di anggota wudhu itu ada perban yang tidak mengkhawatirkan lah ya, maka itu harus dicopot dulu. Pertanyaan, Ustadz gimana nih? Saya ini digip, nggak mungkin air masuk ke tangan saya, gimana nih? Nggak masalah ya. Nah nanti silahkan wudhu ya. Nah silahkan wudhu dulu, tapi ketika akan sampai pada yang akan digip ya, maka Anda harus tayamum. Tayamum bagi anggota badan yang digip itu. Setelah tayamum, lanjutkan lagi wudhunya. Seperti itu. Lanjutkan lagi wudhunya.
Nah, ini permasalahan-permasalahan yang terkait dengan anggota